Guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Puasa kalian lancar atau udah pada mokel? Jangan ya dek ya. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini gua akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film dari sutradara film-film absurd, yakni A24, di mana A24 ini sendiri spesialis film yang ngebuat kita enek, mual, pusing, jijik, disatuin lah pokoknya. Film ini sendiri berkisah tentang sebuah desa psikopat yang sering membunuh orang-orang untuk dijadikan ritual. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. Hey Mom, hey Dad, it's Danny. I'm sorry to be calling so late. I'm just checking in, making sure everything's okay. No, I'm always here if you need anything. Of course. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Daniela atau biasa dipanggil dengan nama Dani, yang baru saja mengalami kejadian mengerikan di dalam hidupnya, di mana saat pulang ke rumah dia menemukan orang tuanya sudah tewas terbunuh akibat ulah dari si kakaknya sendiri. Karena sang kakak yang mengalami penyakit bipolar atau stres secara berlebihan tidak sengaja malah menyebarkan gas beracun sampai kedua orang tuanya tewas keracunan gas kimia. Sehingga Dani yang shock berat pun langsung menghubungi pacarnya bernama Chris untuk meminta ditemani. Sampai-sampai Chris yang panik bergegas menghampiri Dani dan berusaha menenangkannya. Lalu esok harinya Chris yang melihat pacarnya terus-terusan murung, dia kemudian mengajak Dani ke acara pesta minum-minum bersama teman-temannya supaya Dani bisa sedikit melupakan kejadian yang baru saja dia alami. Namun pada saat di acara itu, Dani mengetahui kalau Chris ternyata sudah memiliki rencana untuk pergi ke suatu tempat, di mana salah satu teman Chris bernama Pel mengajak mereka pergi ke kampung halamannya untuk melihat acara festival musim panas khas di desanya, yang mana desa itu tepatnya berada di pedalaman Swedia. Karena selain melihat festival, desanya juga akan mengadakan sebuah acara ritual yang akan diadakan setiap 90 tahun sekali. Okay, fine, but I didn't know you were going. Lalu setibanya di rumah, Dani langsung marah kepada Chris karena sebagai pacar dia malah tidak diajak liburan bersama teman-temannya. Sampai pada akhirnya Dani memaksa si pacar agar dia bisa diajak untuk merayakan pesta ke desa tersebut. Well, I just apologize, Danny. I'm just trying to understand. No, please. Can you come and sit with me, please? Are you going for your thesis? Dan sebagai pacar yang baik, akhirnya Chris pun langsung meminta izin kepada temannya untuk mengajak Dani ke acara itu. Karena jika Dani ikut, Chris berharap bisa membuat Dani lebih tenang dan tidak memikirkan lagi kejadian yang telah menimpa keluarganya. Christian, can I get you to take a look at this paragraph real quick? Just a table. How did you like the anthropology department? Oh, happy birthday. Thank you. Very small community. Here. Yeah, we make those clothes special for every winter and summer solstice. That's last year's May Queen. Singkat cerita, Dani, Chris, Pel, serta beberapa teman mereka bernama Josh dan Mark berangkat menuju ke pedalaman Swedia, tepatnya di sebuah desa terpencil yang ada di sana. This is it? Not quite. Also returning from the trips outside. That's beautiful, huh? Yeah, hey.
Lalu sesampainya di sana mereka langsung disambut oleh kakak dari Pel yang bernama Ingemar, di mana Ingemar juga sempat mengenalkan mereka kepada kedua teman-teman kuliahnya bernama Simon dan juga Connie. Dan sebagai sambutan atas kedatangan mereka, Ingemar kemudian mulai memberikan jamur khas Swedia yang dapat membuat mereka ngeplay saat dinikmati. That can't be right. The sky is blue. Promise you it's okay. Dan benar saja setelah mereka menikmati jamur tersebut, lantas para remaja itu pun mulai berhalusinasi. Apalagi halusinasinya semakin ditambah enak alias nampol di saat mereka melihat pemandangan alam yang ada di desa tersebut. Namun berbeda dengan teman-temannya yang sudah keenakan ngefly, Dani malah berhalusinasi merasakan kepanikan parah setelah mengingat kedua orang tuanya yang tewas di beberapa hari lalu. Go for a walk? How are you? I'm sorry. Thank you. We found you here like 6 hours ago. Singkat cerita, di beberapa jam kemudian setelah efek dari jamur menghilang, Pel kemudian lanjut mengajak mereka menemui warga desa yang ternyata desa Pel terletak di tengah-tengah hutan yang lumayan jauh. Actually, it is a big problem. Was not worth the pleasant picnic in the park. Setibanya di sana, mereka pun langsung disambut hangat oleh semua warga desa, bahkan sampai diperlakukan layaknya tamu terhormat. Dan saking ramahnya, Pel juga sampai memperkenalkan mereka kepada seorang pemuka agama atau sesepuh yang ada di desa tersebut. These are my friends, Christian, Danny, Josh, and Mark. Immaculate sense for people. Excluding the ones who aren't of Swedish tongue. Let's raise our glasses. Så hög, min. Adar! Skin the fool. Yeah. Oh my gosh, Pele. Tepat setelah selesai acara penyambutan, kemudian Pel lanjut mengajak mereka istirahat di sebuah aula besar yang akan mereka gunakan sebagai tempat tidur selama tinggal di desa sana. Karena besok pagi semua warga desa akan mengadakan acara khusus yang akan diadakan selama 3 hari. Beauty rest. Tomorrow's a big day. You'll get a better sense tomorrow. Wait, seriously? That is so fucking annoying. Singkat cerita, pada pagi harinya sebelum memulai acara festival, di situ terlihat semua warga desa yang berkumpul mengadakan jamuan makan bersama, di mana di sela-sela acara makan tersebut datang kedua pasangan kakek nenek yang menurut warga desa mereka adalah pemeran utama yang akan memeriahkan acara ritual nanti. I'm so hungry. It's like they're trying to make it gross. Her mother is on pilgrimage. Sehingga tidak lama kemudian acara makan bersama itu pun ditutup dengan para warga desa yang menyajikan minuman air suci untuk dicicipi oleh Dani dan teman-temannya, termasuk lantunan doa-doa dari si kakek nenek yang entah sedang membacakan apa, yang jelas kayak baca-baca mantra. Selesai dengan itu, si kakek nenek itu pun lalu dibawa ke tempat ritual yang terlihat mereka dibawa ke atas tebing yang sangat tinggi, sementara warga desa lain menyaksikannya dari bawah. Namun tidak lama kemudian inilah yang terjadi. Dan tentu saja kejadian itu membuat Dani bersama yang lainnya pun langsung panik, sampai-sampai mereka langsung mempertanyakan tentang ritual apa yang baru saja mereka lihat. Karena saat melihat si nenek menjatuhkan diri sampai tubuhnya hancur, anehnya warga desa hanya menunjukkan ekspresi diam dan bengong, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kini giliran si kakeklah yang mendapat jatah melompat. Namun di saat lompat itulah si kakek apesnya malah tidak langsung tewas dan hanya kakinya saja yang hancur. Sehingga warga desa yang melihatnya ikutan teriak kesakitan, seolah mereka merasakan apa yang dialami oleh si kakek.
Karena merasa tidak ada yang beres dengan ritual sesat di desa tersebut, seketika Simon dan Connie ketakutan memutuskan untuk segera pergi, sehingga salah satu ketua desa mulai menenangkannya dan menjelaskan jika ritual barusan merupakan adat kuno yang sering dilaksanakan turun-temurun, karena jika seseorang sudah mencapai umur yang cukup tua atau uzur, mereka itu akan dengan sukarela mengakhiri hidupnya sendiri. Letting back at the inevitable. Namun meskipun telah mendapat penjelasan seperti itu, Simon yang sudah kena mental setelah melihat ritual malah tetap bergegas membereskan pakaiannya agar dia bisa segera pergi. Sementara Danny dan kawan-kawan yang juga sempat ingin pergi malah dihentikan oleh Pel, sehingga di situ Pel mencoba meyakinkan mereka agar mau tetap tinggal sampai acara festival selesai, karena acara tadi adalah bagian tradisi yang ada di desanya. No, I really want to go. No, setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Danny pun mengurungkan niatnya untuk pergi dari tempat tersebut. Everyone embraced me, a real family. Keesokan harinya, Mark yang sedang kencing di sebuah pohon seketika langsung diamuk warga dikarenakan pohon yang Mark kencingi adalah pohon suci yang sangat dihormati oleh warga. Sebelum akhirnya Pel datang menghentikan amukan mereka sambil meminta kepada Mark agar dia tidak kencing sembarangan lagi. Di sisi lain, Connie yang sebelumnya akan pergi bersama Simon, dia pun kesal sendiri karena ternyata Simon sudah pergi duluan tanpa sepengetahuannya. Why would he just go without me? He wouldn't do that. 35 minutes, go there and back. This is bullshit. Dan di saat makan siang bersama, Mark terlihat terus-terusan ditatap oleh orang yang tadi memergokinya kencing, seolah-olah mereka ingin membalas perbuatan gila dari remaja tersebut. Sementara Chris yang sedang memakan kue tiba-tiba malah menemukan kalau di dalam pai daging yang dia makan terdapat bulu jembita. Dan anehnya, minuman Chris juga terlihat berbeda dengan warna minuman yang diminum oleh orang lain. Yang kejadian itu bersamaan dengan seorang wanita bernama Maya yang terus saja menatap ke arah Chris. Lalu Pel menjelaskan jika sepertinya dia menyukai Chris. Bahkan bukan hanya Chris, seorang wanita cantik juga tiba-tiba datang menyapa Mark. Dan si wanita yang terlihat menyukai Mark pun lanjut mengajaknya untuk bersenang-senang ke suatu tempat. Pada malam harinya, Josh yang ingin mengetahui semua hal tentang adat istiadat mengenai desa tersebut untuk tugas skripsinya, secara diam-diam pergi keluar menuju rumah peribadahan, dan di situ dia memfoto beberapa kitab suci yang ada di tempat tersebut. Namun ketika dia membukanya, inilah yang terjadi. Josh langsung dipukul oleh warga setempat yang barusan menggunakan topeng dengan kulit wajah Mark, yang artinya Mark telah tewas dikuliti oleh mereka. Singkat cerita, esok paginya Chris dan Danny yang belum mengetahui kalau Mark dan Josh tewas, mereka langsung dibuat heran karena tidak menemukan keberadaan mereka ada di tempat tidur. Tapi bodohnya mereka malah menganggap jika Mark dan Josh mungkin saja sudah pergi meninggalkan desa, yang mana pikiran itu ternyata adalah hasutan dari Pel agar mereka tetap tinggal lebih lama. Pray you understand. We don't associate as I hope so too. I feel responsible. Lalu pada hari ketiga upacara sesat pun akan kembali dilanjutkan, yang mana Danny mulai diajak oleh para ciwi untuk melakukan tarian penyambutan acara. Sementara Chris diminta untuk bertemu dengan seseorang yang sudah lama menunggunya. This is the big one. Di sisi lain terlihat Danny yang sudah menggunakan pakaian adat desa dan mulai diajak untuk ikut dalam ajang menari. Sementara Chris yang sudah berada di sebuah ruangan, salah satu tetua desa kemudian datang menemuinya, di mana si tetua desa berniat menjodohkan Chris bersama Maya.
You have been approved to mate with her. Dan dari sini terungkap mengapa di roti yang sebelumnya dimakan oleh Chris terdapat jembita serta minumannya berbeda, yaitu karena Chris telah dipelet oleh Maya agar kesemsem menyukainya. Yang di sana juga si ketua desa mengizinkan Chris untuk menikahi Maya. Dani sepertinya sudah mulai bisa tersenyum bahagia dan terlihat sangat menikmati tarian di lomba tersebut. Bahkan Dani terlihat yang paling semangat menari di antara para wanita lain. Dan kejadian itu bersamaan dengan Chris yang juga ikut melihat acara lomba menari. Akan tetapi lagi-lagi Chris diberikan sebuah minuman yang tidak lain itu adalah minuman pelet agar Chris kesemsem kepada Maya. Sementara Dani yang masih semangat menari-nari di saat para wanita lain mulai berjatuhan karena kelelahan, akhirnya dia berhasil memenangkan lomba tari dan langsung dimahkotai sebagai sebuah tanda kehormatan layaknya ratu. Mom? Mom? Singkat cerita, setelah perjamuan makan selesai, kini Dani yang sudah mendapat julukan Ratu Tari pun diajak berkeliling untuk memberkati semua hewan ternak serta bahan pangan yang ada di desa, yang mana dari ekspresi Dani perlahan-lahan dia mulai merasa nyaman dengan adat dari desa ini. Sedangkan Chris yang tadi sempat pusing setelah meminum minuman dari warga desa diminta untuk memasuki sebuah bangunan. Tapi sebelum masuk bangunan, Chris dipaksa untuk menghisap sesuatu yang membuat dirinya semakin ngefly. Dan ternyata Christian disuruh untuk melakukan ritual perkawinan yang sudah disiapkan oleh si tetua untuk si Maya. Chris yang sudah dipelet dan disodorkan mantap-mantap tanpa ragu langsung menerima tawaran tersebut. Namun anehnya, di saat dia melakukan hal seperti itu, dia ditonton oleh beberapa wanita lain yang seolah-olah menyemangati mereka. We should go now to Siv's house. What's that? That's not for us. Dani yang baru selesai memberkati hewan, tibalah dia di sebuah aula, di mana aula itu tempat Chris yang sedang mantap-mantap dengan Maya. Dan tepat ketika mengecek ke dalam aula, alangkah kagetnya dia ketika melihat pacarnya sedang begituan dengan wanita lain. Nah guys, yang paling anehnya lagi adalah ketika Dani menangis, para wanita tersebut malah juga ikut-ikutan sedih dan histeris. Ini sih menurut gua adegan yang paling absurd di dalam film ini. Chris yang sudah selesai menjalani ritual mantap-mantap, dia pun langsung berlari menjauh, meninggalkan aula dan masuk ke dalam kandang ternak untuk bersembunyi. Tapi di dalam sana dia malah menemukan Simon, yang ternyata Simon tidak pergi meninggalkan desa, melainkan sudah dibunuh dan tubuhnya dimodifikasi seolah-olah menyerupai seekor kupu-kupu. Singkat cerita, kini hari pun mulai memasuki hari terakhir dan upacara ritual, yang artinya perayaan festival musim panas di desa tersebut akan berakhir. Kepala desa menjelaskan bahwa akan ada persembahan 9 nyawa manusia sebagai ganti karunia dari alam yang sudah diberikan kepada desa tersebut, di mana ke-9 nyawa itu diambil dari 4 orang dari luar, yaitu Mark, Josh, Simon, dan Connie. Sementara 4 nyawa lainnya akan diambil dari orang yang ada di dalam desa tersebut, yakni si kakek, si nenek,
Dan salah satunya adalah Inggemar, kakaknya Pel, yang dengan sukarela menawarkan dirinya dibakar hidup-hidup di dalam aula yang berbentuk piramid. Sementara satu orang lagi harus dipilih oleh Dani yang sudah menjadi seorang ratu bagi desa tersebut. Dan karena sudah terlanjur sakit hati, akhirnya Dani memilih Chris sebagai korban ke-9 yang akan menjadi ritual persembahan. Ta från idegranen. Ta från idegranen. Sehingga tidak lama kemudian tubuh Chris pun mulai dimasukkan ke dalam tubuh beruang yang sudah dibuang organ dalamnya, lalu dibawa masuk ke dalam sebuah bangunan piramid bersama 8 korban lainnya, yang di saat-saat ritual berlangsung semua warga desa yang melihat ikut berteriak histeris seolah-olah mereka juga merasakan penderitaan orang-orang yang menjadi korban persembahan itu. Tamat, ending yang benar-benar absurd, aneh, dan tidak diharapkan penonton, guys. So itu tuh guys, sebuah alur cerita film yang gue ceritakan malam ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan gue bahas. So sekian dari gue, see you next time.